pokoknya berat banget. Selama saya kayak 6 kali, rambut rontok. Pokoknya keadaan saya pokoknya harus kuat, soalnya anak saya banyak 3. Saya kalau nggak ada Pak Joko, saya nggak bakalan sembuh. Umurnya kan air ya, ada kantongnya ya. Airnya aja 33 liter. Terus kantongnya 8 kilo. Karena keluarga Brebes, saya merasa tanggung jawab, ini dapil saya telusuri sampai ketemu. Sudah hampir 15 tahun ini saya siapkan rumah singgah. Saya pengen mengaturkan banyak-banyak terima kasih sama Pak Joko yang telah membantu saya. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam program Proaktif bersama saya Septiana Devi. Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Joko Haryanto SEMSI dengan daerah pemilihan 12. Daerah pemilihan 12 ini adalah tepatnya di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Saat ini kita sudah berada di Kabupaten Brebes dan akan mengikuti agenda dari Pak Joko Haryanto. Apa saja agendanya dan bagaimana aspirasi warga Kabupaten Brebes? Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan Pak Joko dalam program Proaktif. Apa kabar pemirsa? Program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Untuk episode kali ini, selama 30 menit ke depan, kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 12 DPRD Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal. Dan tentu saja masih bersama wakil rakyat kita, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, kali ini salah satu wakil rakyat yang akan kita ikuti kegiatannya saat melaksanakan tugas kedewanan adalah Bapak Joko Haryanto. Anggota DPRD Jateng dari fraksi Demokrat ini saat ini ditugaskan di Komisi E DPRD Jateng membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Di periodenya yang ketiga sebagai wakil rakyat Jawa Tengah, Bapak Joko Haryanto sejak dulu sudah terbiasa melayani masyarakat. Baginya, kepercayaan yang telah diberikan masyarakat saat pemilu lalu harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk benar-benar melayani masyarakat. Dan kita pun diberi kesempatan untuk ikut dan melihat langsung saat beliau melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat saat melakukan kunjungan dapil ke Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kedekatan dan keakraban bersama masyarakat desa begitu terlihat saat Bapak Joko Haryanto bertemu dengan tokoh masyarakat. Selain ketulusannya membantu masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat Desa Karangmalang pun ternyata telah diperjuangkan selama bertahun-tahun seperti pembangunan gedung balai desa, perbaikan lapangan sepak bola desa, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan desa. Saat ini saya sedang berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dan saat ini di dalam sedang ada wakil rakyat kita, Pak Joko Haryanto yang hadir di Desa Karangmalang ini di tengah situasi masyarakat yang saat ini sedang menjalani vaksinasi tahap ketiga. Dan di dalam, Pak Joko sedang mendengarkan aspirasi dari wakil-wakil RW yang ada di Desa Karangmalang ini seperti apa aspirasinya. Kita langsung cari tahu ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak Mbak. Aduh, ini serius banget Wah, kayak Pak mendengarkan santai. aspirasi dari Ya, warga ini ya. Boleh kita betul. ngobrol-ngobrol dulu, Pak Joko? Boleh, monggo silakan. Oke. Baik. Bapak, ini memang spesial mengunjungi warga Brebes, mendengarkan aspirasi mereka juga. Memang sudah kegiatan rutin dari Pak Joko ini? Ya,
Ini rutinitas, kebetulan hari ini saya ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pimpinan dewan untuk Kundapil, kunjungan daerah pemilihan. Nah, kami memang bersahabat dengan desa, anak-anak desa, bapak-bapak desa ini sudah tidak asing bagi saya. Walaupun saya sendiri sebenarnya bukan warga asli Brebes, tapi saya alhamdulillah terpilih 3 periode di provinsi dapil yang sama tanpa ada uang. Wow, luar biasa. Ini tentunya kebanggaan yang luar biasa buat saya dipercaya oleh warga Brebes. Maka dari itu saya buktikan untuk mengabdikan diri di dalam hidup saya, di dunia saya politik ini. Kebetulan saya dipercaya masyarakat, saya harus kembali kepada masyarakat melayani dengan baik. Dan apresiasi buat masyarakat Brebes yang telah mempercayakan saya sebagai wakilnya salah satu. Berasa punya keluarga di sini ya Bapak Merasa ya? punya keluarga di sini. Sudah hampir 15 tahun ini saya siapkan rumah singgah melayani saudara-saudara saya yang memang kaum duafa, tidak mampu, tidak berdaya berobat ke Semarang. Saya fasilitasi baik sarana, prasarana maupun akomodasi gratis sampai saat ini. Baik. Jadi alhamdulillah menolong orang banyak. Ya, jiwa kemanusiaan sosial dari Pak Joko ini ternyata luar biasa ya, besar Ya. sekali untuk membantu masyarakat. Sukses terus untuk Pak Joko, nanti Amin. kita ikut Pak Joko jalan-jalan ya. Amin, ya siap, insyaallah. Nah, ini merupakan jembatan salah satu penyaluran dari dana aspirasi Pak Joko Haryanto sampai ada prasastinya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah. Ya. Pak Lurah, ini boleh diceritakan sebelum adanya jembatan ini, bagaimana mobilitas warga hingga saat ini warga juga sudah lebih mudah ya untuk akses kemana-mana. Ini alhamdulillah untuk Desa Karangmalang. Dulu ini semuanya kalau kata orang Jawa jaratan, Mbak. Ini jurang, semuanya rawa begini. Nah, ketika Pak Joko menjadi DPR provinsi, ini untuk binaan Karangmalang alhamdulillah ini masyarakat sangat antusias dan mendukung. Berterima kasih banyak. Terbukti bahwa ini sudah kalau tidak salah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, nah ini baru kemarin. Nah, setiap langkah istilahnya betul-betul amanah. Karena ini anak-anak muda juga kemarin minta peralatan untuk Memotong rumput. rumput juga dikasih. Jadi perkembangan untuk lapangannya juga sangat antusias. Oke, nah kalau di sebelah sana ini ada kantor kepala desa yang juga sudah mengalami pembangunan juga. Ya, Ya. itu juga dari Pak Joko Haryanto. Alhamdulillah, pokoknya kami selaku pemerintahan Desa Karangmalang beserta jajarannya sangat mendukung sekali karena betul-betul dewan yang amanah. Itu bukan hanya suatu kata-kata, Ya. tapi kenyataan. Betul. Kalau kata bahasa itu orang jare-jare. Orang jare-jare kalau kata warga Brebes ya. Semoga Pak Joko terus amanah ya Bapak ya, Amin, bukan amin, amanah amin. dari warga. Dan ini adalah salah satu bukti nyata dana aspirasi yang bisa tersalurkan dan berguna bagi warga juga. Nanti kita akan ngecek lagi untuk fasilitas-fasilitas umum lainnya ya Bapak ya yang digunakan untuk masyarakat. Tetap bersama kami dalam Proaktif. Usai di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, kegiatan Kundapil atau Kunjungan Dapil Bapak Joko Haryanto berlanjut ke Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, masih di Kabupaten Brebes. Di desa ini kita akan mengecek pemberian bantuan rehab rumah warga kurang mampu yang diinisiasi oleh Bapak Joko Haryanto bersama tim. Setelah sekian tahun nyaris roboh dan terendam banjir, rumah keluarga Bapak Dasam di Desa Pamulihan Brebes ini akhirnya berhasil diperbaiki. Dengan bantuan dari masyarakat dan tim dari Bapak Joko Haryanto, rumah sederhana ini akhirnya berhasil direhabilitasi dengan cara gotong royong. Pemirsa, agenda Dewan kita, Bapak Joko Haryanto masih berlanjut setelah kita keliling dari desa ke desa. Kali ini kita sudah berada di satu desa, tepatnya di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dan di belakang saya saat ini sedang ada proses bedah rumah yang diinisiasi oleh Bapak Joko. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Kepala Desa, PJ Kepala Desa
Pamulihan Bapak Hasan Nurdin. Pak Hasan, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak mungkin boleh diceritakan ini rumah salah satu warga Bapak sedang dilakukan bedah rumah atau direnovasi ya Bapak ya? Betul. Alhamdulillah dengan kegotong royongan pada hari ini sekarang lagi diadakan perehaban perbaikan rumah. Alhamdulillah masyarakat sangat luar biasa membantu warga atas nama Dasam demi nyaman untuk didiami. Dan kita mau lanjut lagi melihat prosesnya dengan semangat gotong royong warga Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik rumah yang saat ini sedang direnovasi melalui dana aspirasi dari Bapak Joko Haryanto. Di sebelah saya sudah ada Pak Dasam. Pak Dasam, selamat siang. Ya, Ya, Pak Dasam, ini sebagai pemilik rumah yang direnovasi, gimana perasaannya Bapak? alhamdulillah. Alhamdulillah senang. Oke, ini kan prosesnya juga dibantu warga. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Aman semuanya, Aman. lancar ya Bapak ya prosesnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk wakil rakyat kita, Pak Joko Haryanto? Karena rumahnya sudah berhasil nih direnovasi Ya. lewat dana aspirasi. Ya, terima kasih kepada Pak Joko. Alhamdulillah punya bantuan gitu dari Pak Joko. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Lanjut lagi kerjanya Pak. Ya. Siap ya Pak. Masyarakat pun begitu bersyukur rumah salah satu warga Desa Pamulihan berhasil diperbaiki menjadi lebih baik dan layak huni. Selain rehabilitasi rumah warga, Bapak Joko Haryanto juga menyempatkan waktu untuk melihat langsung hasil pembangunan infrastruktur jalan desa dari bantuan aspirasi anggota DPRD Jawa Tengah. Bertahun-tahun rusak dan tak tersentuh pembangunan, ratusan meter jalan di Pamulihan yang dulunya rusak parah ini akhirnya berhasil diperbaiki. Warga pun mengaku bersyukur, warga kini bisa merasakan memiliki jalan yang bagus sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Masih dari Desa Pamulihan, kita akan berbincang lagi bersama dengan salah satu tokoh masyarakat ya. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Samad. Pak Samad ini sebagai warga, salah satu tokoh masyarakat di Desa Pamulihan. Mungkin boleh diceritakan perbedaan sebelum dan sesudah ini Pak Joko hadir untuk warga, khususnya di warga di Desa Pamulihan ini seperti apa bedanya? Alhamdulillah saya mewakili masyarakat Dukuh Palatar sekarang merasa gembira setelah jalan ini sudah diperbaiki. Usai dari Desa Pamulihan Brebes, kita berlanjut ke Desa Dukuh Badak, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, untuk kembali mengecek sejumlah bantuan yang telah sampai ke warga. Di desa ini, lagi-lagi Bapak Joko Haryanto melalui aspirasinya berhasil memberikan bantuan pembangunan jalan desa sepanjang 200 meter. Perlahan, jalan penghubung antar desa ini semakin membaik seiring adanya bantuan pembangunan jalan ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu jalan di Dukuh Badak, di mana jalan ini merupakan jalan hasil dari dana aspirasi yang disalurkan oleh Bapak Joko Haryanto. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Desa Dukuh Badak, Bapak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, Betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Muhyiddin, ini merupakan salah satu jalan hasil dari dana aspirasi Pak Joko. Mungkin boleh diceritakan ini dari tahun berapa proses pembangunannya, Pak? Jalan ini kami bangun dari mulai tahun 2021 atas aspirasi dari Bapak Prajoko, Dewan dari Provinsi. Memang sebelumnya kondisi jalan di wilayah Dukuh Badak ini seperti apa? Sehingga aktivitas warga, mobilitas warga juga seperti apa, Pak Muhyiddin? Ya, sebelumnya jalan di sini sangat rusak parah. Ya, sehingga untuk dilalui kendaraan itu sangat mengalami kesulitan. Dan kebetulan untuk mobilisasi setelah dibangunnya jalan ini, alhamdulillah kehidupan ekonomi masyarakat agak terbantu. Oke, jadi warga di Dukuh Badak ini sekarang sudah lebih mudah ya, akses Iya. kemanapun juga lebih mudah ya Bapak ya. Terima Iya. kasih Pak Kades. Sama-sama. Semoga sukses selalu dan semoga semakin Iya. mulus nanti jalanan di desa Iya. Dukuh Badak Iya, ini ya. terima kasih. Jalan menikung dan berbatu tak menyurutkan semangat kami untuk tetap semangat melihat langsung kegiatan anggota Komisi E DPRD Jateng ini.
Usai dari Desa Duku Badak, politisi dari Partai Demokrat ini mengajak kita untuk mengunjungi sejumlah warga yang mengalami sakit. Ya, kedekatan Bapak Joko Haryanto dengan warga tanpa sekat begitu terlihat saat kita menemui sejumlah warga Brebes yang berhasil sembuh dengan bantuan dan dukungan beliau. Sejumlah warga yang mengalami sakit kronis dan keterbatasan biaya hingga sulitnya mendapatkan akses kesehatan akhirnya mendapatkan perawatan yang layak hingga sembuh. Salah satunya adalah rumah singgah yang digunakan bagi pasien dan keluarga asal Brebes yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Karya di Semarang. Jarak dan waktu Brebes dan Semarang membuat sejumlah pasien dan keluarga mengalami kesulitan biaya dan waktu. Namun, berkat adanya rumah singgah di Semarang ini, mereka merasa terbantu karena seluruh fasilitas yang disediakan di rumah singgah diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Alhamdulillah yang telah dibantu dari mulai tempat tinggal, makan, terus sampai kendaraan ke rumah sakit, antar jemput, sangat membantu. Semua gratis semua? Semua gratis? Gratis, tanpa dipungut biaya. Udah berapa bulan Alia di sini? Lama, setahun lebih mas. Setahun lebih ya. Sakit apa Bu? Saya sakit tumor usus. Ini sakit apa Pak? Saya kanker nasofaring belakang hidung. Udah berapa lama Pak? Kalau sakitnya sih udah lama, setahun lebih. Terus selama di sini gimana Pak? Ini Pak, fasilitasnya? Nyaman sekali, nyaman pokoknya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dukuh Tengah, Kecamatan Tanggungan, Kabupaten Brebes, dan kita akan menuju ke kediaman Putri, seorang pasien ODGJ, dampingan dari Dewan kita Bapak Joko Haryanto. Kita akan langsung masuk ke rumahnya dan berbincang-bincang dengan pasien ODGJ Putri. Kita boleh ngobrol-ngobrol Putri? Boleh. Iya, Putri ini adalah salah satu pasien ODGJ yang saat ini sudah berobat jalan, sudah hampir sembuh ya Putri ya? Iya. Dampingan dari Bapak Joko Haryanto. Putri sekarang umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu saat Putri masih atau sedang sakit, kemudian didampingi Pak Joko, gimana ceritanya Putri? Awal ketemu Pak Joko mau diobatin katanya ke Semarang. Saat ini sedang berobat jalan? Berobat jalan ke RSUD Brebes. Oke, berobat jalan ke RSUD Brebes dan masih dalam pendampingan dari Bapak Joko ya? Iya. Oke, sejauh ini pendampingan yang dilakukan Pak Joko seperti apa? Ada perhatian-perhatian untuk Putri mungkin? Ibu, udah ada janji katanya kalau nanti Putri sembuh, nanti dibelikan HP. Wow, kalau Putri sembuh dibelikan HP. Semoga setelah ini Putri bisa segera mendapatkan pekerjaan yang tepat dan semoga nggak kumat-kumat lagi ya Putri ya. Biar bisa ketemu sama teman-teman lainnya nanti di tempat pekerjaan yang baru. Terima kasih Putri. Selain Putri, uluran tangan Bapak Joko Haryanto juga dirasakan keluarga Ibu Kartini di Desa Karangbandung, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Sakit kista menahun membuat dirinya harus bolak-balik dari Brebes ke Semarang untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Karya di Semarang. Namun berkat kepedulian tim dan Bapak Joko Haryanto, keluarga dan dirinya dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan hingga sembuh. Pemirsa, kehadiran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Komisi E, Bapak Joko Haryanto juga dirasakan oleh warga di Desa Karangbandung, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan langsung berbincang bersama dengan warga yang sudah dibantu dari sisi kesehatan oleh Pak Joko Haryanto. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di kediaman dari Ibu Kartini. Ibu Kartini ini adalah salah satu warga di Desa Karangbandung yang sudah dibantu oleh Pak Joko dari sisi kesehatan ya. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah sehat ya. Ibu boleh diceritakan dong sebelumnya Ibu mengalami sakit apa hingga saat ini sudah sehat kembali Ibu? Saya kayak sakit perut gitu. Pertamanya mah ya katanya kista, tapi semakin lama
semakin membesar. Alhamdulillah saya dibantu sama Pak Joko di tempatnya Pak Joko. Selama 1,5 tahun itu di rumah singgah, ya begitu sabar. Pak Joko itu telaten, saya keituan saya dikasih ini, minum ini, dibawain sama Pak Jokonya. Mungkin boleh diceritakan juga proses kemoterapinya seperti apa, karena kita tahu proses kemoterapi juga tidak mudah ya Bu Kartini ya. Pokoknya berat banget. Saya kalau nggak ada Pak Joko saya nggak bakalan sembuh. Pokoknya saya kebantu banget. Ini suami saya yang ngedampingin selama saya kemo. Selama saya kemo 6 kali. Rambut rontok. Pokoknya keadaan saya pokoknya harus kuat. Soalnya anak saya banyak 3. Masih kecil-kecil semua. Ya alhamdulillahnya saya kebantu. Saya serius pengen sembuh, pengen kuat. 6 kali kemoterapi, prosesnya tidak mudah dan sekarang Ibu sudah dinyatakan betul-betul sembuh ya Ibu ya. Baik, yang terakhir mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan untuk Pak Joko yang sudah membantu proses kesembuhan Ibu hingga sampai saat ini Ibu? Ya, saya mudah-mudahan keluarga masyarakat Jawa Tengah dan Pak Joko semoga menjadi yang terbaik. Pokoknya saya dukung Pak Joko. Kalau saya nggak ada Pak Joko, saya nggak tahu. Pokoknya saya terima kasih. Terima kasih Bu Kartini, semoga Ibu juga selalu sehat ya Ibu ya. Ya amin. Dan terima kasih juga untuk Pak Joko pastinya yang sudah membantu proses kesembuhan dari Ibu Kartini. Terima kasih juga untuk suami Ibu yang selalu setia mendampingi ya, karena proses kemoterapinya juga tidak mudah. Sekali lagi sehat selalu Bu Kartini. Perjalanan kita berlanjut ke Desa Curug Kedung Bokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Kita diajak untuk bertemu langsung dengan salah satu warga yang sempat sakit menahun hingga sempat tinggal di dekat kandang kambing karena keterbatasan ekonominya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah warga, tepatnya di Desa Curug Kedung Bokor di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Ibu Tarona. Ya, Ibu Tarona ini merupakan salah satu warga di Desa Brebes yang dibantu oleh Bapak Joko Haryanto untuk mengobati sakit penyakitnya. Kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Tarona. Bu Tarona, gimana Bu? Sekarang sudah sehat Bu? Ya alhamdulillah. Sehat. Sudah sehat ya. Mungkin boleh diceritakan sebelumnya kondisi Ibu seperti apa Bu? Dulunya tak kira hamil, terus periksa, tahu-taunya penyakit. Terus semakin membesar kan udah berobat kesana sini, tapi nggak ada hasilnya. Kata di rumah sakit juga katanya nggak bisa dioperasi. Terus ada wartawan di sini liput saya, Bu, tak masukin koran boleh? Ya boleh lah. Terus dimasukin ke koran. Setelah dimasukin ke koran 2 hari
proaktif selanjutnya.